Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Anggi Nurul Fadila, Nanda Jessica Finanti, dan Finasari. Di sini kami akan membahas materi tentang mursyid dalam tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu pengertian mursyid dan tasawuf. Mursyid adalah istilah lain yang digunakan untuk panggilan pendidikan dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, istilah mursyid berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim. Al-fi'il al-madihi rasyada, artinya alama, mengajar. Sementara mursyid memiliki persamaan makna dengan kata al-dalil. Mualim memiliki persamaan makna dengan kata al-dalil dan mualim, yang artinya petunjuk, pemimpin, pengajar, dan instruksi. Dalam bentuk sulasi mujarad, masdasnya adalah rusydan atau rasyadan, artinya balaghal rasyadu, telah sampai kedewasaan. Al-rasyudu juga mempunyai arti al-aqlu, yaitu akal, pikiran, kebenaran, kesadaran, keinsafan. Al-irsyad sama dengan al-diyalah. Al-talim, al-masyurat, artinya petunjuk, pengajar, nasihat, pendapat, pertimbangan, dan petunjuk. Berdasarkan pengertian secara etimologi di atas, makna mursyid secara etimologi adalah salah satu sebutan pendidikan atau guru dalam pendidikan Islam yang bertugas untuk membimbing peserta didik agar ia mampu menggunakan pikirannya secara kesadaran tentang hakikat sesuatu atau pencapaian kedewasaan berpikir. Mursyid kedudukan sebagai pemimpin menunjukkan jalan pengarahan bagi peserta didiknya agar ia memperoleh jalan yang lurus. Setelah menelah beberapa hadis dan pembahasan makna yang berkaitan dengan mursyid, Hasbihuhan menyimpulkan sebagai berikut. 1. Mursyid sebagai pendidikan adalah seorang pendidikan yang memiliki ketajaman berpikir, telah memsampai dirinya dari perbuatan buruk, maksiat kepada Allah, dan senantiasa menghiasi dirinya dengan perbuatan terpuji. 3. Kata rusydin adalah lawan kata dari syar'in, kejahatan, keburukan, sehingga apabila seorang telah berbuat kejahatan dan keburukan, maka pintu rusdi semakin jauh dari seorang mursyid. Masing-masing ulama bersama memberikan kesaksian bahwa seorang dengan kehebatan ilmu agamanya tidak akan mampu menempuh jalan sufi kecuali atas bimbingan seorang syekh atau mursyid, sebab dunia pengetahuan agama seluas apapun hanyalah dunia ilmu yang hakikatnya lahir dari amaliyah, sementara yang diserap dari ilmu adalah produk dari amaliyah ulama yang telah dibukakan jalan marifat itu sendiri. Jalan marifat itu tidak bisa begitu saja ditempuh dengan mengandalkan pengetahuan akal rasional, kecuali hanya akan meraih ilmu yakin belaka, belum sampai pada tahap hakul yakin. Alhasil, mereka yang merasa sudah sampai kepada Allah tanpa bimbingan seorang mursyid atau washulnya bisa dikategorikan sebagai husul yang penuh dengan tipu daya, sebab dalam alam metafisika sufisme, mereka yang menempuh jalan sufi tanpa bimbingan ruhani, seorang mursyid tidak akan mampu membedakan mana hawathi, bisikan-bisikan lembut yang datang dari Allah, dari malaikat dan syaitan, yang bahkan dari jin. 2. Peran zikir dalam tasawuf. Secara etimologi, perkataan zikir berakar pada kata zakar ya zakar, artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti dan ingatan. Di dalam ensiklopedi Islam menjelaskan bahwa istilah zikir memiliki multi interpretasi. Di antara pengertian zikir adalah menyebut, menuturkan, mengingat, menjaga atau mengerti perbuatan baik. Menurut Simuh dalam bukunya menjelaskan bahwa zikir adalah rukun tiang yang paling kuat sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan saka guru tarekat ini, seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila tidak menjauhkan zikir secara ajek tetat.
Al-Wasiti mengatakan tentang zikir sebagai berikut. Zikir itu berusaha keluar dari kealpaan mengingat Allah, menuju nikmatnya musyahadah, menyaksikan kebesaran Tuhan, yakni hilangnya rasa takut lantaran menggilanya rasa cinta Allah. Salah satu bagian terpenting dalam tarekat yang hampir selalu kelihatan dikerjakan ialah zikir wiridan. Dalam dunia tarekat mengingat Allah, zikir itu dibantu dengan bermacam-macam ucapan yang menyebut asma Allah atau sifatnya, atau kata-kata yang mengingatkan mereka kepada Allah. Pada keyakinan golongan-golongan tarekat, tiap-tiap manusia tidak terlepas dari 4 perkara. Pertama, manusia itu kedatangan nikmat. Kedua, kedatangan bala. Ketiga, berbuat taat. Dan keempat, berbuat dosa. Selama manusia itu mempunyai nafsu yang turun naik, pastilah ia mengerjakan salah satu pekerjaan dari 4 macam tersebut. Maka dengan alasan-alasan itulah golongan tarekat mempertahankan zikir. Tidak saja zikir dengan mengingat Allah dalam hati, tetapi menyebut Allah senantiasa kala dengan lidahnya untuk melatih segala anggotanya. Maka selalulah zikir itu diucapkan dan mengingat Allah itu dikekalkan untuk memperoleh energi zikir. Perkenalkan, nama saya Nanda Jessica Finanti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran sama dalam tasawuf. Secara etimologi, sama adalah masdar dari fi'il madhi, samia yang berarti mendengarkan. Kata sama dalam bahasa Inggris berarti listening in audition. Dalam kamus Al-Mujib, sama diartikan mengindra suara melalui pendengaran dan dapat juga berarti al-ghina atau nyanyian. Kata al-sama dalam bahasa Arab klasik bias berarti nyanyian atau musik atau alat musik. Dalam terminologi tasawuf, kata sama memiliki konotasi yang sangat beragam. Sebagaimana terefleksi dalam berbagai pendapat tokoh Sufi, Zua al-Nun al-Misri mengatakan mendengarkan musik adalah sentuhan warid Allah yang membangkitkan hari untuk menuju Allah. Persoalan tentang hukum musik atau al-sama. Ada beberapa golongan yang mengharamkan dan memperbolehkan musik menurut Al-Baghdadi yang ditulis dalam bukunya, bahwa Imam Syaukani dalam kitabnya Nail al-Autar mengatakan sebagai berikut. Abu Mansur al-Baghdadi, ulama mazhab Syafi'i, mengatakan al-Lahib Ja'far berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak menjadi masalah. Dia sendiri pernah menciptakan lagu untuk dinyanyikan oleh para pelayan wanita dengan alat musik seperti rabab. Ini terjadi pada masa Imam Ali bin Abu Thalib. Ar-Ruyani meriwayatkan dari Al-Qafal bahwa mazhab Malik memperbolehkan menyanyi dengan mazif atau alat musik berdawai. Abu Al-Fat Ibn Tahir mengatakan tidak ada perselisihan berpendapat antara Madinah tentang menggunakan. Penekanan pada sama adalah pengalaman menyimak atau syair daripada menikmati petunjukan musiknya, karena bagi sufi musik hanyalah sebagai media saja, bukan dijadikan sebagai yang utama, sedangkan bagi mereka yang lebih terfokus pada manifestasi lahir musik daripada bentuk batinnya adalah orang-orang yang tertipu. Efek dari sama jika dilakukan dengan benar-benar dan eksetase majzub. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil presentasi kelompok kami, kelompok 13. Maaf jika ada salah kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.